Pemirsa, kasus pembunuhan wanita yang jasadnya terbungkus kardus di Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten mulai menemukan titik terang. Ya, polisi telah mengerucutkan satu nama yang diduga sebagai pelaku pembunuhan. Garis polisi masih terpasang di rumah kontrakan lokasi penemuan jasad wanita dalam kardus di Kampung Kebantenan, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Polisi telah memeriksa 3 orang saksi, yakni tetangga sekitar dan keluarga korban. Dari hasil pemeriksaan, polisi mengantongi satu nama yang diduga pelaku pembunuhan. Sementara itu, warga sekitar tidak mengenal korban. Karena korban merupakan tamu dari rumah kontrakan yang ditinggali oleh pria berinisial NZ. Dia ngontrak di sini, yang aku tahu dari yang punya kontrakan itu udah 3 tahun lebih. Nggak ada, sepi-sepi aja. Wanita berinisial HY ditemukan tewas dalam kardus di dalam kamar kontrakan milik pria berinisial NZ. Korban diketahui berada di dalam kontrakan NZ sejak Sabtu pekan lalu dan tidak pernah keluar rumah. Warga yang mencium bau menyengat dari dalam kamar akhirnya curiga dan menemukan jasad HY di dalam sebuah kardus. Petugas mengamankan sejumlah barang bukti, yaitu kardus yang menutup korban serta beberapa benda tajam. Sementara jasad HY dibawa ke RSUD Tangerang untuk diotopsi dan mengetahui penyebab kematiannya. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, hanya karena tidak dipinjamkan becak motor, seorang anak di Medan, Sumatera Utara tega menganiaya ayah kandungnya hingga meninggal dunia. Pelaku yang kabur usai kejadian kini dalam pengejaran polisi. Duka menyelimuti rumah Elkana Pangaribuan di Jalan Pantai Timur Medan, Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara. Bapak 65 tahun ini meninggal dunia usai dianiaya oleh anak kandungnya sendiri, Edwin Pangaribuan. Pihak keluarga tidak menyangka jika anak ketiga yang berusia 27 tahun itu tega menganiaya ayahnya hanya karena masalah sepele. Insiden ini berawal saat pelaku marah karena korban tidak meminjamkan becak motor dengan mencabut salah satu rodanya. Keduanya kemudian terlibat cekcok yang berujung dengan dianiayanya korban hingga terjatuh tak sadarkan diri. Keluarga dan warga yang melihat kejadian ini langsung menolong korban, sementara pelaku melarikan diri. Namun korban meninggal dunia saat dilarikan ke klinik. Bapaknya marah-marah dia. Rupanya datang bapak ini tiba-tiba. Dipukul dia. Berantem orang tim tadi. Saya pisahkan, masih sempat saya pisahkan. Aparat Polsek Medan Helvetia yang datang ke lokasi sudah menggelar olah tempat kejadian perkara dan kini memburu pelaku. Untuk motif kita masih lakukan penyelidikan. Yang jelas ini kita kenakan 351 ayat 3 sesuai dengan undang-undang yang sudah ada. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Medan untuk diotopsi sebelum nantinya diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Dari Medan, Sumatera Utara, tim iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang ibu di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah menyiksa anak kandungnya bersama kekasihnya. Dari hasil tes urin, ibu dan kekasihnya positif mengonsumsi narkoba. Seorang ibu menyiksa anak kandungnya yang masih berusia 6 tahun di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Tersangka dan kekasihnya menyiksa korban hingga tulang tangan kirinya patah. Dari hasil tes urin, keduanya ternyata positif mengonsumsi narkoba jenis sabu. Polisi mengatakan keduanya tidak memiliki emosi yang terkontrol karena mengonsumsi sabu. Jadi boleh dikatakan kalau sudah terpengaruh narkoba akalnya sudah tidak sehat lagi. Sehingga anak sendiri pun dia siksa. Dari hasil pemeriksaan kami terjadi mulai tanggal 17 Agustus, 19 Agustus, dan 21 Agustus. 3 kali penyiksaan yang dialami oleh Ananda Lela ini. Pasangan yang belum menikah tetapi tinggal satu atap ini ditangkap di Palangkaraya, Kalimantan Tengah setelah warga menemukan anak tersangka terluka di pinggir jalan. Kini keduanya ditahan di Polres Kota Waringin Timur untuk pemeriksaan lanjutan. Dari Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Normansyah, iNews melaporkan. Hanya gara-gara faktor ekonomi, seorang ibu nekat menjual bayinya sendiri seharga 30 juta rupiah. Aksi perdagangan bayi tersebut berhasil digagalkan Satuan Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Barat.
Seperti inilah suasana penangkapan 3 orang pelaku perdagangan bayi di rumah bersalin Bidan Mariana, Jalan Nurul Huda, Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. 1 pelaku lainnya ditangkap di rumahnya di Jalan Tanjung Raya 2, Pontianak Timur. Selain meringkus 4 orang pelaku, polisi juga menyita uang sebesar Rp30.500.000 dari tangan pemesan bayi. 3 buah telepon genggam dan dokumen kelahiran bayi yang akan dijual oleh ibu kandungnya. Kabid Humas Polda Kalimantan Barat Kombes Pol Doni Charles mengatakan terungkapnya kasus ini berawal dari informasi dari masyarakat setempat. Polisi menambahkan penjualan bayi direncanakan ibu kandungnya sejak bulan Juni lalu melalui seorang perantara dengan alasan kesulitan ekonomi. Pengungkapan kasus perdagangan bayi. Polda Kalbar sudah mengamankan 4 orang yang diduga sebagai pelaku, di mana dalam 4 orang itu 1 orang adalah ibu dari si korban yang saat penangkapan masih berusia 2 hari, karena dari pihak korban baru dilahirkan pada tanggal 18 Agustus yang lalu. Akibat perbuatannya, para tersangka terancam pasal 83 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014, perubahan status Undang-Undang Nomor 2002 tentang perlindungan anak. Pihak keluarga Sugianto, bos perusahaan pelayaran yang menjadi korban penembakan di Kelapa Gading, Jakarta Utara, melaporkan dugaan penggelapan uang perusahaan yang dilakukan oleh NL, otak pelaku penembakan. Kerugian materi yang dialami perusahaan milik Sugianto ditaksir mencapai 1,8 miliar rupiah. Perwakilan keluarga korban melaporkan NL, otak pelaku penembakan Sugianto, bos perusahaan pelayaran, ke Polres Metro Jakarta Utara Rabu siang. Laporan terkait dengan dugaan penggelapan uang perusahaan PT Dwi Putra Tirta Jaya milik korban yang juga tempat NL bekerja sejak tahun 2012. Diperkirakan penggelapan uang ini terkait dengan pajak perusahaan milik Sugianto dengan nilai kerugian mencapai 1,8 miliar rupiah. Sementara istri dan anak korban sendiri dikabarkan sangat terpukul saat mengetahui otak pelaku kejahatan ini merupakan NL yang sudah sangat akrab dengan keluarga korban. Akhir diperkirakan 1,8 yang sudah menjadi yang ada pemberitahuan dari itu ya, dari kantor pajak ya, kantor pajak. 1,8 apa Pak? Miliar? Ya, kira-kira ya. Sangat tidak menyangka. Ya, kita sangat terkejut, terus terang sangat syok karena di mata keluarga ya, kita juga tahu lah ya si NL, mereka sudah dianggap seperti keluarga sendiri ya. Anaknya ada acara apa diundang makan bersama, ya, NL ada kesulitan apa dibantu. Polisi sudah menerima laporan terkait penggelapan uang perusahaan ini dan akan mendalami kemungkinan keterlibatan pegawai lainnya. Polisi menangkap 12 tersangka penembak pengusaha pelayaran Sugianto yang terjadi di ruko kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara 13 Agustus lalu. Polisi mengatakan motif penembakan karena tersangka sakit hati. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. 3 terdakwa sekaligus petinggi Sunda Empire dihadirkan di persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Saat hadir dalam sidang, salah satu petinggi Sunda Empire tetap mengenakan seragam khas Sunda Empire. Tiga petinggi Sunda Empire, Nasir Banks, Ratna Ningrum, dan Rangga Sasana jalani sidang lanjutan kasus kerajaan fiktif Sunda Empire di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Kehadiran 3 terdakwa untuk ditanya terkait keberadaan dan sumber kekayaan Sunda Empire. Dalam sidang, terdakwa Nasir Banks menyatakan aset dari Sunda Empire adalah emas yang berada di Swiss. Iya, sistem aset itu tidak boleh negara mana membuka bukti mencetak mata uang tanpa aset. Aset itu emas, uang. Memang Sunda Empire punya, makanya di Switzerland disimpan di sana. Itu kan ada keputusan seluruh dunia nggak bisa. Negara mana saja mencetak uang di bumi, pemerintahan manapun sebanyak 215 anggota PBB
Usai persidangan, jaksa penuntut umum mengatakan seluruh keterangan terdakwa tidak berdasarkan sumber yang jelas. Masalah bagaimana cara menguasai mencairkan uang, masalah turunan dari asal muasal kan semuanya nggak jelas, nggak ada sumbernya. Kita itu kalau mau versi kita satu itu ya pernyataan itu sebenarnya ngawur, nggak jelas sumbernya. Agenda sidang berikutnya adalah tuntutan 3 terdakwa yang digelar pada 8 September mendatang. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Kapal motor El Hasan tenggelam di kolam Labuh Pelabuhan Laut Lembata, Nusa Tenggara Timur. Diduga kapal tenggelam akibat kebocoran pada bagian lambung. ABK kapal motor El Hasan berupaya mengevakuasi sejumlah barang yang bisa diselamatkan dari dalam kapal. Meski tidak ada korban jiwa, namun sebagian besar barang bawaan penumpang ikut tenggelam bersama sebagian badan kapal. Tenggelamnya kapal El Hasan ini cukup mengganggu arus lalu lintas di pelabuhan laut Lewo Leba, Lembata, Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, pemirsa, seorang sopir truk tangki BBM di Tuban, Jawa Timur ditemukan tewas di atas truk. Evakuasi korban pun berlangsung dramatis. Proses evakuasi jenazah Mariadi, sopir truk tangki BBM asal desa Tanah Grosot, Kecamatan Tanah Grosot, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur, berlangsung dramatis dengan menggunakan tandu. Korban ditemukan tewas di atas truk tangki di area parkir PT Patraniaga TBBM Pertamina, Kabupaten Tuban. Selanjutnya, jenazah korban dievakuasi oleh tim medis bersama tim rescue BPBD Tuban. Dari hasil pemeriksaan sementara tim medis tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Namun, tim medis menemukan adanya bekas benturan pada tubuh korban yang diduga karena korban terpeleset. Sedangkan di ruang kemudi ditemukan sapa bekas minuman berenergi serta obat herbal, sehingga kematian korban diduga akibat serangan jantung. Awal mula itu ditelepon, dikontak tidak bisa, kemudian teman-temannya mencari, akhirnya pagi baru ditemukan oleh saksi bahwa korban tertidur di atas tangki. Setelah dicek ternyata sudah tidak bernyawa. Dugaannya sementara meninggalnya dan? Dugaan sementara kelelahan dia karena habis nyopir. Jenazah korban telah dibawa ke kamar mayat RSUD Dr. Kusma Tuban dan selanjutnya akan diserahkan ke pihak keluarga setelah proses pemeriksaan selesai. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan.